Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ini kami sediakan tutorial untuk mengupload materi dan tugas pada e-learning SMP Islam Brawijaya yang siap untuk dirilis. Tutorial ini dibuat sehingga harapannya Bapak Ibu Guru sudah menginput materi yang telah disampaikan pada pembelajaran daring mulai bulan lalu, bulan Juli. Kemudian nilai atau tugas yang sudah dilakukan. Kemudian nanti bisa dilanjut ke rencana materi atau tugas berikutnya. Langsung saja untuk membuka aplikasinya, Bapak Ibu membuka Google dulu. Ini bisa dilakukan di HP maupun di laptop atau di PC. Tapi untuk menyeting awal, alangkah baiknya kami sarankan di PC atau laptop karena lebih mudah sehingga tidak kesulitan. Kemudian nanti di HP untuk mengontrol saja. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu, di bagian alamat URL kita ketik sekolah titik SMP Islam Brawijaya titik SCH titik ID titik, kemudian di enter, maka akan masuk ke halaman login seperti ini, SMPI Brawijaya. Untuk username dan passwordnya masih sama dengan yang dulu, yaitu nick Bapak Ibu Guru. Jika memang sudah dimasukkan dengan benar nick sama passwordnya sama ya, username-nya nick, passwordnya juga nick, kok ternyata masih tidak bisa menghubungi kami, akan kami lihat di database-nya. Ini kami contohkan adalah nick saya sendiri, kemudian setelah diketik antara username dan passwordnya sama, di sign in, maka akan muncul selamat datang nama Bapak Ibu semuanya. Tampilan utamanya adalah seperti ini Bapak Ibu. Di dashboard utama ada jadwal PPM, materi, dan tugas. Untuk jadwal memang ini belum kami isi karena yang lebih penting adalah materi dan tugas belajarnya. Nah, di sebelah kiri sebenarnya menunya sama. Untuk belajar mengajar akan muncul perwalian, jadwal PPM, dan hasil belajar. Perwalian ini berarti untuk Bapak Ibu yang menjadi wali kelas, sehingga seperti saya ketika saya klik maka tidak akan muncul karena saya bukan wali kelas. Nah, akan muncul maaf Anda tidak memiliki data perwalian. Kemudian yang jadwal PPM, nah ini kalau nanti sudah kami sesuaikan maka akan muncul jika offline atau online-nya. Kemudian untuk hasil belajar ini nanti akan muncul tabel rekap nilai jika kita sudah pernah melakukan penilaian. Kita langsung ke menu yang materi dan tugas. Ini sama dengan yang di home dashboard tadi. Kalau home dashboard tadi ada materi dan tugas, bisa ngeklik dari sini, pilih salah satu ini atau langsung dari sini juga bisa. Saya awali dengan materi belajar. Berarti kita akan mengupload materi. Kami harapkan materi yang diupload ini adalah mulai dari awal. Dulu ketika belajar daring, itu materi apa yang disampaikan ke anak dibikin sesederhana mungkin. Kenapa? Tujuannya adalah jika ada anak pindahan atau anak yang dulu daringnya nggak maksimal, itu nanti bisa tetap membuka materi yang dari Bapak Ibu Guru. Tampilan awalnya seperti ini, masih kosong, data masih kosong karena belum ada materi yang saya upload. Kemudian saya akan menambahkan dengan klik tanda plus hijau di kanan atas ini, akan muncul seperti ini. Yang penting ini Bapak Ibu, mata pelajaran kita isi dulu. Saya mau mencontohkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris jenjang. Nah, ini akan muncul kelas yang kita ajar. Kelas 7. Nah, nama materi kami sarankan, bukan saran ya, kami harapkan semuanya runtut. Seumpama saya menulis materi strip 1, strip bahasa Inggris, strip kelas 7.
Kenapa seperti ini? Biar nanti ketika materi kedua tolong sama. Jadi materi strip 2 bahasa Inggris kelas 7. Materi ketiga materi strip 3 dan seterusnya. Ini untuk memudahkan anak-anak dan kita sendiri ketika melihat atau mau mengecek sudah materi mana yang materi keberapa yang sudah kita upload. Kemudian baru nama ini URL YouTube. Jadi di sini kan ada nama materi diisi dengan judul awal seperti ini. Jika panjenengan sama bahasa Indonesia maka materi 1 bahasa Indonesia kelas berapa. Sama IPA berarti materi 1 IPA kelas berapa. Jadi mohon disesuaikan ini formatnya, kita seragam biar anak-anak tidak bingung. Karena nanti anak akan menerima seluruh materi itu secara dalam satu wadah, mereka akan mengurutkan sesuai dengan urutan yang kita upload. Kemudian URL YouTube, ini berarti video yang kita sudah cari di YouTube terlebih dahulu untuk di upload di sini. Nah, ini saya sudah mencari, otomatis jenengan harus buka YouTube, buka videonya dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini membagi video YouTube ada dua cara, yaitu lewat yang link menu bagikan ini atau lewat yang atas ini. Nah, untuk aplikasi ini bisanya kita mengcopy link yang di atas ini Bapak Ibu. Jadi link yang ini mulai HTTP sampai ke akhir ini kita copy, klik kanan, copy. Nah, ini yang kita pastekan di sini, klik kanan, paste. Kemudian jika menggunakan yang di sini tadi itu munculnya berbeda. Ketika saya klik bagikan, masalahnya dia akan berbeda kodenya. Nah, ini sudah pernah kami uji coba, ndak mau muncul karena di sini perbedaannya di sini. Tengahnya YouTube.b. Sedangkan yang ini tadi, kalau yang di atas itu YouTube.com kemudian watch. Nah, ini yang lebih lengkap yang di atas ini. Kita kembali ke sini, kita pastekan di sini. Kemudian filenya disiapkan. Kebetulan saya sudah menyiapkan file PDF-nya. Jadi materi yang sudah ditata dimasukkan dalam PDF. Bisa singkat saja, tidak harus lengkap-lengkap, karena ibaratnya ini adalah materi ringkasan yang atau bisa petunjuk mereka apa yang harus dilakukan. Kebetulan materi saya ini ibaratnya adalah materi 1 bahasa Inggris kelas 7 semester ganjil. Nah, kalau bisa kita sepakat seragam dengan teknik atau penamaan materi biar memudahkan mereka. Kemudian dikasih uraian yang seperlunya, contoh dan sebagainya. Lah di halaman akhir saya mencantumkan untuk memperdalam pemahaman silakan buka link. Lah ini link maksudnya adalah kami sertakan link ketika di internet tadi. Nah, ini link menuju ke artikel tentang materi tersebut dan juga link YouTube-nya. Jagani barangkali anak-anak ada yang kesulitan mengakses videonya. Di sini nanti akan ketika dibuka anak, diklik itu sudah tembus ke sana. Nah, file ini yang akan saya upload lewat sini, file PDF, harus berbentuk PDF Bapak Ibu ya. Untuk menjadikan PDF sangat mudah, bisa di save as kemudian di PDF-kan. Pilih file, dipilih filenya, kemudian dicari filenya ada di mana. Nah, ini kebetulan saya menaruhnya di D, kemudian perangkat Huda 2021. Nah, ini jika tidak di laptop akan agak sulit, sehingga lebih mudah mengupload materi itu ada di untuk mengupload materi, mengasih tugas itu enaknya menggunakan laptop atau PC. Nanti untuk mengontrol, untuk menilai dan sebagainya bisa menggunakan HP. Ini materi yang sudah saya pilih, kemudian saya klik open, maka akan muncul di sini. Nah, file audio ini dibutuhkan ketika kita mempunyai file audio, mungkin bisa merupakan rekaman suara dan sebagainya. Untuk saya ini kebetulan belum saya siapkan. Nah, kemudian keterangannya ini baru diberi keterangan singkat, monggo silahkan pelajari materi tersebut. Ini saya contohkan seperti ini, kemudian disimpan.
akan muncul sukses input. Nah, berarti materi ini sudah terinput di materi saya kelas 7 yang saya ajar. Kebetulan kelas 7 saya adalah 7D, maka akan bisa melihat ini. Anaknya akan bisa melihat materi yang saya upload. Untuk mengecek kita bisa coba mengeceknya terlebih dahulu. E-book ini berarti isinya adalah file PDF, audio tanda strip karena saya tidak menginput atau mengupload audio, video tandanya warna hijau gini. Saya coba cek ke e-booknya. Ketika saya klik nanti file PDF yang tadi saya upload akan muncul di situ. Sedangkan untuk video, maka ketika diklik itu akan muncul video YouTube yang tadi kita upload. Lah ini tinggal diklik seperti itu. Ini sudah sesuai. Tadi ada video, kemudian yang e-book adalah materi. Ini agak loading. Nah, ini sudah muncul yang materi sesuai yang saya upload tadi. Kemudian yang video maka akan muncul YouTube yang tadi saya upload linknya. Linknya nggih Bapak Ibu. Sampun. Ini untuk upload materi Bapak Ibu. Jadi saya sudah mengupload materi. Materi pertama ini ibaratnya adalah materi yang dulu saya sampaikan di awal-awal ketika awal masuk. Berarti bulan Juli di atas tanggal 12, karena 12, 13, 14 masih MOS. Kemudian saya menyampaikan ini. Nah, nanti ini kami mohon Bapak Ibu materi yang sudah pernah disampaikan ke anak-anak pada saat pembelajaran daring selama 1 bulan ke belakang itu semuanya diupload. Kenapa? Karena ini untuk ketertiban administrasi yang pertama, sehingga tahu urutannya materi apa aja yang diberikan. Kemudian ketika nanti ada anak pindahan, anak mutasi dari luar masuk, itu untuk proses pembelajarannya dia bisa langsung dimasukkan ke e-learning ini dan dia bisa mengakses seluruh materi dari awal. Yang berikutnya, anak-anak yang meskipun tidak siswa mutasi bisa jadi masih butuh materi-materi yang dulu disampaikan lewat WA ke wali kelas, ada yang lewat Google Classroom dan sebagainya. Jadi saya yakin panjenengan harusnya kan sudah mempunyai materi itu dalam berbagai bentuk. Nah, nanti bisa dikondisikan, dijadikan PDF, diupload di sini sehingga bisa diakses kapan saja. Itu yang pertama Bapak Ibu untuk materi. Kemudian kita kembali ke dashboard berikutnya, yaitu ke tugas belajar. Asumsinya kami adalah harusnya Bapak Ibu sudah punya minimal satu nilai. Minimal satu nilai. Ini kami ulangi ke dashboard nggih. Kalau tadi kita mengupload materi pelajaran atau materi belajar, sekarang kita akan mengupload tugas belajar. Tugas belajar yang diupload ini asumsinya adalah panjenengan harusnya sudah punya minimal satu nilai, baik itu 1 KD yang sudah di ulangan harian atau tes kompetensi pencapaian KD, minimal harusnya sudah punya 1. Syukur-syukur sudah punya 2. 2 di sini maksud saya 1 pengetahuan, 1 keterampilan. Maka ini yang akan saya masukkan adalah nilai saya yang sudah saya punya. Karena nilainya ini sudah ada, maka saya menambahkannya. Saya ulangi, ditambahkan di plus di sini. Kemudian nama tugas, ini juga kita sepakat namanya adalah tugas strip 1 bahasa Inggris. Kemudian 7D. Saya ulangi
ulangi, kalau tadi materi kan materi 1 bahasa Inggris kelas 7, tidak perlu menyebutkan nama rombelnya. Tapi kalau tugas ini tugas 1 bahasa Inggris 7D. Kenapa? Karena khusus tugas ini adalah di 7D. Nanti tiap kelas dimungkinkan berbeda, sehingga kita membikinkan satu-satu tiap kelas yang diajar. Kalau materi sifatnya global. Kemudian ini saya pilih bahasa Inggris, jenjangnya kelas 7D, semesternya ganjil, pilih tugas. Lah, ini gini Bapak Ibu, yang diupload atau nilai yang sudah ada, berarti kan anaknya sudah sebagian besar mengerjakan. Ada mungkin yang sebagian belum. Maka saya milihnya adalah untuk yang pengetahuan, saya pilihnya lisan. Loh, padahal kan tugas saya bukan lisan. Iya, nanti ini maksudnya kita memasukkan input nilai secara manual, bukan lagi membuat sama kemarin ternyata sudah berbentuk pilihan ganda. Maka saat ini untuk tugas 1 karena nilai sudah ada, kita pakai lisan. Kemudian mulainya otomatis hari ini sama September tanggal 8. Selesainya Bapak Ibu, untuk selesainya semuanya dibuat bulan Februari tanggal 1. Saya ulangi, untuk selesainya semuanya dibuat Februari 2022 tanggal 1. Saya ulangi, tanggal 1 Februari tahun 2022. Kenapa? Karena tadi kita jagani di tengah-tengah nanti ketika ada anak mutasi masih bisa mengakses materi maupun tugas ini. Ini durasinya tidak ada. Kemudian kan ini katakanlah keterangannya, karena ini adalah nilai sama saya beri nilai harian materi perkenalan dalam bahasa Inggris, untuk memudahkan saya bahwa ini materi ini adalah pada saat bab ini. Kemudian saya simpan. Nah, berarti saya sudah mengupload atau menyeting satu tugas, satu nilai yang akan saya entry untuk anak kelas 7D. Kemudian karena ini sifatnya adalah tidak input soal, maka ini saya terbitkan langsung, nggak pakai menulis soalnya. Maksudnya gini Bapak Ibu, saya ulangi, ini asumsinya adalah ini nilai saya yang sudah saya punya penilaian dalam durasi 1 bulan yang lalu. Jadi saya buka buku nilai atau rekapan dari Google Form atau Google Classroom yang sudah dikerjakan anak-anak, maka saya input di sini. Sama ini atas nama Azkia. Kemarin ulangannya sudah dapat 80, maka saya input di sini 80. Ini ibaratnya sudah lewat. Kita tinggal input di sini. Jadi ini contoh saja. Maka ini kan dapat 80. Nanti setelah dinilai semuanya kan kelihatan mana yang belum. Biar anak-anak bisa dikondisikan wali kelasnya bahwa nilai pertama dulu ketika bulan Juli sampai Agustus itu ada nilai yang belum dikerjakan. Setelah sama dapat 2 anak, saya kasih 90 yang di sini. Berarti saya sudah menginput beberapa anak. Lah, setelah menginput beberapa anak, silakan diproses nilai akhir. Ini untuk mengirimkan ke anak-anak bahwa ada nilai yang sudah masuk. Berarti ini satu tugas 1 bahasa Inggris lah. Karena lisan itu masuk pengetahuan. Kalau 2 nilai berarti saya masukkan katakanlah satunya lisan, satunya pengetahuan, satunya keterampilan, maka saya nulisnya adalah tugas 2 bahasa Inggris 7D, mata pelajaran bahasa Inggris. Ini asumsinya saya sudah punya 2 nilai, pengetahuan 1, keterampilan 1.
Untuk pengetahuan kan ada pilihannya, nilai tugas upload, tugas esai, tugas pilihan ganda, dan tugas lisan. Untuk praktek pilihannya dua, praktek dan upload karya. Maka saya pilih yang praktek karena tidak pakai input soal untuk praktek. Sama mulainya seperti tadi, mulai sekarang atau pas saat buat, selesainya yaitu dibikin bulan 1 Februari tanggal 1 Februari 2022. Oke, sudah. Kemudian ini mau praktek perkenalan dalam bahasa Inggris. Nah, saya simpan. Ini sifatnya sama dengan tadi, kita menginput nilai yang sudah ada. Jadi tugas 1, tugas 2-nya, 1 adalah pengetahuan, 2 keterampilan. Saya terbitkan kayak tadi, kemudian saya klik di sini untuk input nilai. Jadi ini saya contohkan ibaratnya anak saya sudah punya nilai dan saya inputkan karena nanti biar kelihatan kita sudah punya arsip nilai dalam aplikasi dan arsip nilai di buku panjenengan sedaya. Setelah selesai di proses nilai akhir, sudah. Nanti ketika anak kelas 7D melihat ini, maka sudah akan muncul 1 materi dan 2 nilai yang sudah di input oleh Bapak Ibu guru. Untuk hari ini saya kira cukup dulu Bapak Ibu. Nanti yang penting kami harap dalam waktu 1 mingguan ini, mohon nilai yang sudah ada, yang pernah diberikan kepada anak-anak tugasnya itu di input di e-learning ini, sama materi-materi yang kemarin sudah disampaikan selama pembelajaran daring sebelum tatap muka. Nah, nanti biar punya arsip yang secara sistematis. Nanti untuk bagaimana membuat soal berikutnya untuk pilihan ganda, untuk urean, nanti akan kami bikinkan video tutorial yang sederhana lagi. Ini untuk awal, mohon disiapkan materi-materi yang sudah diberikan dari awal, disederhanakan, dirapikan menjadi berapa materi, tidak harus sama dengan pertemuannya Bapak Ibu. Seumpama pertemuannya sebenarnya sudah 5 kali tapi materinya saya jadikan 2, nggih monggo, berarti materi 1 dan materi 2. Oh, saya selama ini sudah 7 pertemuan tapi nilainya baru 1 pengetahuan saja, nggih monggo, sesuai dengan panjenengan. Saya sudah 7 pertemuan dan nilainya aja 7. Nah, niku mohon disikapi dengan cara harusnya 1 KD minimal maksimal 1 saja. Jangan terlalu banyak kan nanti akan membebani panjenengan dalam pengoreksian. Sementara itu Bapak Ibu, untuk tutorial berikutnya akan kami berikan di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.